Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat datang dan selamat bertemu kembali. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi dari pertemuan PJJ yang sebelumnya, yaitu mengenai proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada materi apa saja yang akan kita bahas? Yuk langsung disimak ke slide selanjutnya. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada materi apa saja yang akan dipelajari dalam bab penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama, yaitu berhasil dalam hal ini BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara. Nah, kemudian setelah berhasil dirumuskan, ini lanjut ke sidang PPKI. Nah, terus sebelum lanjut ke proses penetapan, kita bahas dulu tugas minggu yang kemarin. Terkait rumusan Pancasila. Nah, yang pertama, siapa saja anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara? Ada siapa saja? Ada Muhammad Yamin, terus yang kedua ada Mr. Supomo, terus yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Nah, terus yang kedua, sebutkan isi rumusan dasar negara yang ada di dalam Piagam Jakarta. Nah, ada 5. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah pembahasan dari tugas yang kemarin. Nah, kita kembali lagi ke materi. Nah, setelah BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus untuk menuju ke kemerdekaan, terus setelah itu sidang PPKI pada tanggal 18, terusnya. Nah, ini menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama, pembentukan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yang sering kita sebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, adalah panitia yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, selain itu, PPKI juga bertugas meresmikan pembukaan atau preambel dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI diresmikan oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 19 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh City, Vietnam. Peresmian ini dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Anggotanya berjumlah 21 orang yang merupakan tokoh utama pergerakan nasional Indonesia
Anggota PPKI terdiri atas berbagai etnis Nusantara, meliputi etnis Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan etnis Tionghoa. Nah, pembentukan PPKI tepat pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Chunbi Inkai. Nah, terus persiapan kemerdekaan. PPKI semula mengadakan sidang pada tanggal 16 Agustus. Nah, tetapi tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini berhubungan dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sehingga golongan muda mendesak agar segera mempersiapkan kemerdekaan. Golongan pemuda yang termasuk di dalamnya Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan mendesak Insinyur Soekarno agar segera mengumandangkan proklamasi. Namun sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang. Nah, itulah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok yaitu penculikan yang dilakukan oleh golongan muda, dalam hal ini Adam Malik, Hairul Saleh, terhadap Insinyur Soekarno pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, dibawa ke Rengas Dengklok, itu Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, untuk didesak menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Nah, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukanlah upacara pembacaan proklamasi dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik langsung oleh Sayuti Melik. Nah, menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, yaitu Dr. Herman Kandeler. Nah, proklamasi yang diperdengarkan kepada ribuan bangsa Indonesia secara rahasia melalui siaran oleh pegawai radio menggunakan pemancar yang dikontrol oleh Jepang. Nah, ini pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno langsung membacakan naskah proklamasi yang kemudian diikuti dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Nah, sidang PPKI yang pertama setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada tanggal 18 Agustus PPKI melakukan persidangan di bekas gedung Rotterdam Indi di Jalan Becambon. Dalam sidang tersebut, dalam hitungan belasan menit terjadi permusyawarahan antara kelompok yang berbeda pendapat mengenai sila pertama yang tertuang dalam pembukaan Piagam Jakarta. Kelompok keagamaan Muslim dari timur dan kelompok kaum keagamaan penganut ajaran kebatinan serta golongan nasionalis keberatan terhadap 7 kata itu, sehingga mereka meminta kelapangan hati para tokoh dari kelompok Islam agar bersedia melakukan perubahan. Pada akhirnya permusyawaratan itu berhasil membujuk pihak-pihak tokoh golongan Islam agar bersedia menghapuskan 7 kata sila pertama yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Nah, selain itu juga menghasilkan rumusan yang pertama, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sidang pertama itu disahkannya Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia, di mana Pancasila itu termuat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Terus yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Terus yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang membantu tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Terus setelah itu PPKI juga mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 1. Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah.
Terus yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Itulah hasil sidang PPKI yang pertama dan yang kedua. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini yaitu apa? Setelah melalui proses tadi, persidangan dan lobby-lobby, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 ayat keberapa? Ayat keempat, yang disahkan dan dinyatakan secara sah sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sekarang aktivitas 1.2. Ada pertanyaan enggak sebelumnya? Kalau nggak ada, sekarang setelah kalian memahami proses penetapan dasar negara, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam video. Kemudian kalian jawab langsung di kolom komentar YouTube atau boleh kerjakan di kertas. Nomor 1, jelaskan hasil sidang PPKI. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 2 hasil sidang PPKI, dari sidang yang pertama dan sidang yang kedua. Silakan dijawab di kolom komentar, boleh juga ditulis di kertas dan dikumpulkan, kalau bisa di buku tugas ya, biar jangan sampai hilang. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak terkait proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, kalau nggak ada, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pancasila.